Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam hadirat Tuhan dalam online service yang saya percaya bahwa ketika kita membuka hati untuk apa yang Tuhan mau bicara kepada kita semuanya, di situ kita akan menerima sebuah kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya akan sampaikan dengan sebuah topik percepatan dan perlambatan. Ibu Bapak Saudara, apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar percepatan? Dan apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar kata perlambatan? Percepatan adalah lebih cepat dari yang seharusnya. Mari kita buat dengan bahasa yang sederhana, kita buat dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Apa percepatan? Percepatan adalah lebih cepat dari yang biasanya. Demikian pula perlambatan. Apa itu perlambatan? Perlambatan adalah lebih lambat dari yang biasanya. Percayakah Anda bahwa sampai hari ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah? Amin. Mujizat Tuhan tetap terjadi hingga hari ini. Dan kalau firman Tuhan yang kita baca menceritakan banyak hal tentang percepatan, maka perkara yang sama bisa terjadi di zaman di mana kita hidup sekarang. Saya tahu karena saya sempat ketemu dengan beberapa orang, lebih dari 5 orang mungkin kalau saya hitung, yang mereka mulai alergi dalam tanda kutip ketika mendengar kata percepatan ilahi. Beberapa orang berkata bahwa itu hanyalah sebuah kata yang dimainkan oleh pendeta untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya untuk kepentingan mereka saja. Jadi ada banyak orang tidak suka dengan kata percepatan ilahi. Buat mereka itu hanya cara supaya saya menabur lalu kemudian saya menuai lebih banyak dan lebih cepat. Ini hanya cara supaya saya melakukan sesuatu, lalu kemudian saya dapat mujizat. Kalau Anda punya perspektif seperti itu, saya berharap malam hari ini Anda dengar kebenaran ini secara utuh. Sekali lagi, secara utuh, nanti Anda akan menangkap apa sebetulnya arti percepatan itu, dan apakah percepatan itu alkitabiah, dan apakah di zaman sekarang kita masih mengalami yang namanya percepatan ilahi. Basic kita atau dasar kita tentu kembali kepada firman. Jadi kalau Alkitab katakan Anda layak percaya. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, Anda jangan percaya. So sesimpel itu Anda mau menguji sebuah pengajaran. Kalau terdapat dalam Alkitab, Anda harus percaya. Sebab kalau Anda tidak percaya, yang rugi adalah Anda sendiri. Tetapi kalau tidak ada di dalam Alkitab, dan ini mungkin hanya pengalaman orang tertentu saja yang diceritakan kepada Anda, dan Anda cek di dalam Alkitab, Anda tidak menemukannya, saya berkata, jangan percaya akan hal itu. Oke, clear ya? Jadi kalau nanti saya sampaikan kepada Anda, ada di dalam Alkitab, Anda kalau tidak percaya rugi. Mari kita mulai dengan beberapa hal, apakah percepatan ilahi itu benar-benar ada dan apakah Alkitab mencatatnya. Contoh pertama saudara, Yohanes pasal yang kedua, judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ini mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Anda tahu ceritanya, seorang tuan rumah membuat pesta besar saudara. Dan kemudian yang terjadi adalah anggurnya di tengah jalan habis. Padahal tamu masih banyak. Dan ini merupakan ukuran sebuah keberhasilan pesta. Jadi kalau sampai di tengah jalan mereka kehabisan anggur. Dengan kata lain, ini tuan rumah sangat-sangat buruk dalam menghandle acara ini. Saudara, itu sangat memalukan. Itu aib besar bagi orang yang menyelenggarakan sebuah pesta perkawinan. Ibu Yesus kebetulan diundang dan Yesus bersama muridnya juga ada di sana. Sehingga Ibu Yesus tahu kesulitan
daripada si tuan rumah ini, maka ibu Yesus berkata kepada Yesus, kamu tolong, kamu buat mujizat di sana. Singkat cerita, Yesus buat mujizat. Air menjadi anggur. Ingat, saya sedang bicara soal percepatan. Mari kita bicara soal anggur. Untuk menghasilkan anggur yang bisa dinikmati, bisa diminum, minimal butuh waktu 3-5 tahun untuk anggur kualitas rata-rata. 3-5 tahun. Dan butuh waktu 7-10 tahun untuk menghasilkan kualitas anggur yang baik. Dan butuh waktu 20-30 tahun untuk menghasilkan kualitas anggur terbaik. Anda tahu, semakin lama disimpan, anggur ini semakin enak dan harganya tentu saja mahal. Alkitab menulis, pemimpin pesta heran. Biasanya orang menyuguhkan yang enak dulu, baru yang tidak enak. Betul? Tapi ini beda. Tuan rumah menyuguhkan anggur biasa, saudara. Lalu kemudian Yesus buat mujizat. Dan anggur yang dibuat Yesus ini anggur terbaik. Jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Dengan kata lain saya mau berkata, yang disuguhkan adalah anggur berkualitas. Usianya mungkin 20-30 tahun. Tapi ingat, dikerjakan Yesus tidak dalam waktu 1 jam. Tapi dikerjakan Yesus dalam sekejap mata. Artinya apa? Sebuah percepatan. Contoh yang kedua, orang kalau sakit selalu butuh yang namanya proses recovery, proses penyembuhan. Semakin kronis penyakitnya, semakin lama proses penyembuhannya. Masuk akal, ibu bapak? Kalau orang sakit stroke misalnya, ini termasuk penyakit yang tingkat penyembuhannya cukup lama, saudara. Maka dibutuhkan waktu tertentu untuk bisa pulih normal seperti sedia kala. Mari kita lihat di dalam Alkitab, apakah soal percepatan dalam kesehatan itu ada? Kalau ada, Anda layak untuk percaya bagi Anda yang sakit. Kalau di dalam Alkitab tertulis, firman Tuhan berkata, Alkitab atau Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu dia bisa buat mujizat. Hari ini dia bisa buat mujizat. Sampai kapanpun Tuhan bisa buat mujizat. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Kisah 14 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan buat saudara semuanya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Stop sampai di sini. Paulus dirajam dengan batu karena banyak orang tidak suka pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Diseret keluar kota, dirajam dengan batu, dan hukumnya adalah rajam dengan batu itu mesti sampai mati. Orang-orang yang merajam dengan batu berpikir Paulus sudah mati, ditinggal. Setelah mereka meninggalkan Paulus dikira mati, ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Itu sudah mujizat yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi, kalimat berikutnya, keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara-saudara, hari ini dirajam dengan batu, dikira mati. Saya tanya, parah enggak berarti? Dikira mati berarti habislah Paulus, saudara. Secara fisik jelas ini sangat parah. Tetapi Alkitab menulis keesokan harinya Paulus sudah bisa pergi keluar kota. Saya tanya, proses penyembuhan ini cepat atau enggak? Proses recovery ini cepat atau tidak?
Siapa yang mengerjakan? Mustahil dalam kemanusiaan Paulus. Paulus bisa. Karena Paulus bukan tokoh X-Men, siapa itu? Wolverine, yang ketika dia kena luka langsung pulih seketika. Karena Paulus bukan X-Men. Paulus manusia biasa seperti kita. Dirajam batu hingga orang pikir mati. Tapi dia bisa bangkit dan besok sudah bisa keluar kota. Artinya apa? Kesembuhan pun di dalam Tuhan bisa terjadi yang namanya percepatan. Amin. Mari kita bicara sekarang soal pekerjaan. Mari kita bicara soal karir. Mari kita bicara soal posisi saudara. Beberapa orang berkata, kalau ingin mencapai puncak karir, ya mesti harus meniti dari tangga paling bawah. Saya setuju 100%. Tetapi saya tidak setuju kalau ada orang berkata harus dari tangga paling bawah menuju tangga berikutnya, tangga berikutnya, tangga berikutnya, jadi harus urut kacang. Selama yang paling atas belum dipensiun, mustahil kita bisa naik ke atas. Sehingga dari paling bawah, lalu kemudian sedikit naik, jadi wakil, lalu kemudian naik, jadi kepala bagian, naik, jadi asisten manajer, naik, jadi manajer, dari wakil direktur, baru jadi direktur, dan itulah orang pikir kebanyakan demikian. Sehingga ketika sampai puncak jadi direktur, cukup menjabat 1 tahun. Kenapa? Karena dia juga masuk usia pensiun. Itu terjadi. Orang berpikir tidak mungkin bisa mengalami percepatan dengan seketika. Alkitab pernahkah mencatat percepatan terjadi dengan seketika? Yusuf hari ini dia masih tidur di penjara, tapi besok dia sudah tidur di istana raja. Kemarin dia tidur bersama para narapidana, tapi hari ini dia sudah ada di istana. Bukankah itu yang namanya percepatan? Dan bagaimana mungkin seorang budak yang dipenjara, saudara, dan tiba-tiba besoknya tanpa melewati urut kacang, tanpa melewati jenjang 1 naik, 2, 3, seterusnya, tapi bisa. Yusuf kemarin masih tidur di penjara, hari ini dia sudah tidur di istana raja dan menjadi raja muda di Mesir. Percepatan itu hal yang Alkitabiah. Hari ini saya ingin bagikan sebuah message penting kepada Anda. Apa yang dikatakan Alkitab soal percepatan itu sampai hari ini nyata terjadi. Entahkah Anda percaya atau tidak, itu tidak akan pernah mengubah firman. Kalau Anda tidak percaya, bukan berarti itu akan menggagalkan firman. Kalau kita tidak percaya, kita yang tidak mengalami apa-apa. Tapi kalau Anda percaya, nanti akan Anda lihat hidupmu pun penuh dengan mujizat. Dan hidupmu pun akan mengalami percepatan ilahi yang luar biasa. Kalau Anda tidak percaya, tidak ada ruginya bagi Tuhan. Setuju dengan saya? Kalau Anda berkata itu cuma omongan pendeta, itu cuma omongan untuk memanipulasi, kenapa terjadi seperti itu? Karena saya berkata pemahaman tentang percepatan ilahi tapi dengan ekspektasi yang keliru, tidak disampaikan dengan utuh, dan hari ini Anda dengar secara utuh, itu hanya akan membuat orang keliru menaruh iman dan pengharapan. Tidak ditaruh pada dasar yang benar, ekspektasi yang benar, tapi ditaruh pada pemahaman yang keliru, hawa nafsunya yang menguasai pikirannya, sehingga banyak orang dia menyelewengkan apa yang sebetulnya adalah sebuah kebenaran. Saya buktikan sekarang di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ini contoh tentang percepatan, dan ini contoh tentang orang yang tidak percaya percepatan itu ada. Memang cerita ini sungguh luar biasa, ekstrim cerita ini saudara. Tapi saya berharap
Kalau Anda bisa menangkap firman ini, Anda bisa mengalaminya juga. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikel perak dan seperempat kapai merpati berharga 5 sikel perak. Stop di sini. Waktu itu Israel mengalami kelaparan hebat sehingga kepala keledai itu harganya 80 sikel perak, itu jutaan rupiah kalau dikurskan, dan tahi merpati aja itu dihargai cukup mahal, saudara. Kenapa demikian? Kelaparan hebat. Dan kelaparan ini bisa kita mengerti betapa hebatnya ketika cerita Alkitab melanjutkan dari ayat ini. Yaitu ketika ada ibu yang ribut dengan ibu lain gara-gara hari ini masak anakku, harusnya besok masak anakmu. Dan kemudian karena ibu yang satu tidak mau masak anaknya, ibu yang satu ini merasa dirugikan dan mengadukan itu kepada raja. Gila enggak? Ibu sampai masak anaknya sendiri untuk mereka makan. Kanibal yang dicatat dalam Alkitab, ya ini saudara. Anda bisa bayangkan, hebat kelaparan itu. Sampai ada seorang ibu makan anaknya sendiri. Dan itu real, pernah terjadi. Karena dicatat oleh Alkitab. Anda bisa bayangkan ya, kondisinya se-ekstrimnya itu. Sekarang coba loncat ayat yang ke-33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, jadi berkata kepada Nabi Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Pasal 7 ayat pertama, lanjutannya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Harganya akan sangat murah, padahal itu gandum terbaik, padahal itu sesukat tepung terbaik. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saya tanya Anda, ajudan raja punya logika masuk akal nggak? Kelaparan hebat, seorang ibu sampai makan anaknya sendiri, lalu kemudian raja datang kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata, besok ya, kira-kira waktu seperti ini, harga sesukat tepung terbaik, harga gandum terbaik, hanya sedemikian saja. Ajudan raja berkata, kalaupun Tuhan sampai buka tingkap langit, jadi dia berkata, kalaupun Tuhan sampai turun tangan sendiri, mustahil itu bisa terjadi. Dia tidak percaya dengan yang namanya percepatan. Nabi Elisa berkata apa? Besok engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau hanya menontonnya, engkau tidak akan mendapat apa-apa. Anda baca nanti di rumah, ayat-ayat selanjutnya diceritakan gini. Jadi mereka ini kelaparan karena dikepung oleh bangsa Aram, tentara Aram. Dan besoknya saudara, Tuhan buat mujizat. Mujizatnya apa? Bangsa Aram, tentara Aram itu seolah-olah mendengar sebuah serbuan tentara dalam jumlah yang besar. Sehingga mereka berpikir, ini bangsa Israel sedang melakukan persekutuan, kesepakatan dengan raja ini untuk menyerang kita. Jumlahnya terlalu besar ini. Alkitab menulis, bangsa Aram lari ketakutan, saudara. Meninggalkan perkemahannya, meninggalkan semua harta bendanya, meninggalkan semua bahan makanannya. Bangsa Aram pergi.
Sehingga perkemahan itu dengan penuh bahan makanan ditinggalkan mereka begitu saja. Kira-kira seperti yang ditulis oleh Nabi Elisa, pada waktu yang sama, harga sesukat tepung terbaik sedemikian murah. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan ajudan raja? Nanti baca di rumah ya, Anda mengerti itu. Karena lihat perkemahan bangsa Aram ditinggalkan, orang berbondong-bondong mencari dan mengambil bahan makanan itu. Ajudan raja yang berada di depan pintu gerbang nahas. Saya tidak ngerti ya, Anda bisa bayangkan mungkin kerumunan massa sedemikian besar, lama tidak makan enak, ini makanan lezat tersaji di depan saudara, ngambil semuanya. Dan ini ajudan raja jatuh, terinjak-injak dan mati. Apa yang tertulis dalam Alkitab sungguh dikenapi. Engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri, harganya sedemikian murah, tapi engkau hanya menontonnya saja. Engkau tidak mengalami apa-apa. Saya kembalikan kepada Anda. Anda boleh mempercayai, Anda boleh tidak. Yang saya percaya sampai hari ini, zaman boleh berubah, Alkitab kita tidak pernah berubah. Dulu Allah bisa lakukan, hari ini Allah bisa lakukan. Sampai kapanpun Allah bisa lakukan. Lalu saya menceritakan kisah hidup saya. Saya harus mengakui hidup saya anugerah. Dan apa yang saya sampaikan 100% saya mengalami. Saya mengalami apa yang namanya percepatan ilahi. Ketika awal saya menikah 2004, secara ekonomi, secara finansial, secara apapun, kami merintis sebuah bisnis dengan modal yang sangat terbatas. Mau dilihat dari sisi manapun, kalau mau dihitung, hitung-hitungan para ekonom, mestinya tingkat pertumbuhannya, tingkat perkembangannya, mestinya mentok sekian. Tapi saya bisa menyaksikan kepada ibu bapak saudara semuanya, kami mengalami apa yang namanya percepatan ilahi. Beberapa teman datang kepada saya, ngobrol dengan saya dan menyampaikan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu mengherankan dan luar biasa. Saya menjawabnya apa? Kamu saja heran, aku sendiri yang ngalami heran. Aku sendiri yang ngalami tidak habis pikir, kok bisa? Kenapa? Saya mempercayai percepatan ilahi itu nyata, percepatan ilahi itu sungguh terjadi. Amin. Saya berkata kepada jemaat, jangan Anda punya pikiran tertutup ketika Anda mendengar percepatan ilahi. Orang-orang di luar sana ketika alergi dengan kata ini, dengan kalimat ini, enggak apa-apa, itu urusan mereka. Tapi buat jemaat saya berkata, terbukalah dengan apa yang Allah akan kerjakan dalam hidupmu. Selama ditulis dalam Alkitab, percayalah. Saya bisa berkata seperti ini, Anda lihat, saya punya keyakinan yang kuat ketika saya menyampaikan firman ini. Kenapa? Saya mengalaminya. Maka saya ingin semua jemaat harus bisa mengalaminya. Tapi tentu dengan ekspektasi yang benar. Ingat ya, sebuah teori tanpa dasar yang benar itu bisa menjadi sebuah hal yang mencelakakan. Dan hari ini saya akan bicara soal percepatan, karena itu bisa terjadi, sangat bisa saya mengalaminya. Tapi saya akan berikan ekspektasi yang benar. Tahukah Anda bahwa yang namanya percepatan ilahi selalu diawali dengan perlambatan? Saya ulangi lagi, kalau Anda mau mengalami percepatan, Anda harus bersedia dulu mengalami perlambatan. Saudara-saudara, kita kembali kepada tokoh Yusuf. Kita setuju, Yusuf mengalami percepatan. Karena jenjang karir dari yang paling bawah. Jadi kalau budak di penjara, itu kalau dihitung jenjang karir, itu udah minus, bukan lagi nol saudara. Paling bawah. Tapi besok, dia sudah menjadi raja muda di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir. Dan sebetulnya secara tersirat bukan nomor 2, nomor 1. Karena raja Mesir, Fir'aun pun mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Bagaimana mungkin dari paling bawah hingga akhirnya
menjadi yang paling atas. Perhatikan baik-baik sekarang. Sebuah percepatan diawali dari perlambatan. Perlambatan adalah lebih lambat dari yang biasanya. Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan bahwa satu kali kelak dia akan menjadi pemimpin. Ada tahu cerita itu? Dia mendapat mimpi dan dalam mimpinya semua orang bersujud menyembah dia, termasuk ayah ibunya dan saudara-saudaranya. Yusuf menangkap bahwa satu kali dia akan menjadi pemimpin besar. Tapi yang terjadi keesokan harinya adalah dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Saya tanya, semakin dekat dengan mimpi atau semakin menjauh dengan mimpi? Kalau dia mimpinya pemimpin, semakin dekat itu artinya posisinya naik. Tapi yang terjadi besoknya dijual oleh saudaranya dan menjadi budak. Semakin menjauh dari mimpi. Ketika dia dijual sebagai budak, tinggallah dia di rumah Potifar. Di rumah Potifar karirnya sedikit naik. Mungkin Yusuf berpikir, mungkinlah ini kesempatan untuk saya ngalami mimpi itu. Tapi baru sedikit naik, diajak tidur oleh istri Potifar. Dan karena Yusuf takut akan Allah, dia tidak mau. Karena tidak mau, dia difitnah oleh si Potifar dan kemudian masuk ke dalam penjara. Sudah posisinya budak, masuk penjara. Di penjara dia dilupakan oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang ditolongnya. Saya tanya kepada Anda, percepatan atau perlambatan? Dan berapa lama Yusuf berada di penjara? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun di penjara. Ini tidak kelihatan apa-apa. Kalau Yusuf memandang hidupnya saat di penjara, dia tidak pernah menyangka bahwa secepat itu dia menjadi raja muda. Orang-orang di sekelilingnya juga tidak akan percaya bahwa dalam waktu yang cepat dia mengalami promosi, mengalami percepatan dari Tuhan. Poinnya adalah Anda dan saya harus bersedia mengalami perlambatan dulu sebelum akhirnya kita mengalami percepatan. Amin. Pertanyaannya adalah, kapan Pak? Kapan saya harus mengalami perlambatan itu? Kalau saya harus mengalami berapa lama? Mari kita baca Alkitab kita. Mazmur menulis tentang Mazmur menulis tentang Yusuf dengan sedemikian indah. Mazmur 105 ayat yang ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janjinya membenarkannya. Saya ulangi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Kapan Yusuf mengalami masa perlambatan? Firman Tuhan berkata, kalau sudah genap waktunya dan janji Tuhan membenarkannya, barulah Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Ingat ya, ini ada sebuah kebenaran yang Anda harus tangkap baik-baik. Menurut Anda, di tahun pertama, Yusuf berdoa enggak? Berdoa enggak? Percayakah Anda, Yusuf berdoa supaya paling tidak dia tidak lagi jadi budak? Paling tidak dia mungkin dibebaskan. Menurut Anda, tahun kedua, Yusuf berdoa enggak? Ketika dia berada dalam penjara. Menurut Anda, tahun ketiga Yusuf berdoa enggak supaya janji Allah itu digenapi? Menurut Anda, di tahun ke-10 Yusuf berdoa atau enggak? Saya yakin 100% Yusuf pasti berdoa. Tapi terjadi atau tidak? Mujizat itu terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Apakah dengan demikian doa Yusuf menjadi sia-sia?
doa Yusuf tidak sia-sia. Karena Anda harus menangkap bahwa esensi doa itu tidak harus selalu mengubah keadaan. Saya pernah share ke teman-teman share group. Esensi doa itu seperti ini. Ada waktunya doa menenangkan badai. Tapi ada waktunya doa menenangkan kita dari badai. Murid-murid mengalami akan hal itu. Dua peristiwa mirip tapi berbeda dicatat dalam kitab Perjanjian Baru. Murid-murid satu kali dihantam badai yang hebat ketika mereka berlayar. Dan kali pertama Yesus dia menghardik angin itu dan badai itu tenang, redalah. Pengalaman kedua, sama-sama berada di perahu yang sama, lalu kemudian di tengah perjalanan berlayar, tiba-tiba hebat lagi. Tapi kali kedua, Yesus tidak menenangkan badai, tapi Yesus menenangkan murid-muridnya dari badai. Esensi doa tidak selalu menenangkan badai. Esensi doa menenangkan kita dari badai. Esensi doa membuat Anda bisa bertahan ketika masa-masa sulit terjadi di dalam hidup Anda. Makanya saya berkata, tidak ada yang sia-sia dengan doa kita. Mungkin Anda berkata, Pak, sekian lama saya berdoa tidak terjadi sesuatu. Saya berdoa untuk sakit saya, tidak terjadi sesuatu. Saya berdoa untuk rumah tangga saya, belum terjadi sesuatu. Saya berdoa untuk pekerjaan saya supaya mengalami breakthrough. Tapi dari tahun ke tahun seperti ini terus saja. Saya berdoa untuk pelayananku supaya mengalami terobosan. Tapi tidak terjadi sesuatu. Saya berkata, jangan pernah berhenti berdoa. Ketika Anda berhenti berdoa, selesailah semuanya. Doa membuat kita bertahan, punya daya tahan. Sampai kapan? Ayat tadi berkata, firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai Tuhan berkata, ini waktunya. Anda tangkap sesuatukah pagi hari ini? Ketika waktunya sudah genap, Yusuf dalam sekejap diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Saya tahu ya, menyampaikan ini kan butuh konsentrasi untuk Anda bisa menangkap. Saya berusaha sesederhana mungkin Anda bisa ngerti itu gimana gitu. Dan saya bersyukur Tuhan kasih hikmat seperti ini. Saya akan menceritakan tentang sebuah gambaran yang saya yakin ini akan membuat Anda mengerti apa itu perlambatan dan apa itu percepatan. Saya ketika mempersiapkan ini, saya tahu Roh Kudus kasih hikmat kepada saya. Jadi kalau bukan Roh Kudus, saya sulit kan udah berkali-kali cari penggambaran yang mudah diterima, yang mudah cuman nangkep itu apa ya. Dan Roh Kudus kasih hikmat seperti ini. Amatilah yang namanya bambu Cina. Bambu Cina itu adalah bambu yang istimewa. Beda dari bambu biasa. Bedanya di mana? Bedanya kayak gini. Kalau bambu biasa itu dalam hitungan bulan, apalagi dalam waktu setahun, itu cepat tinggi saudara. Itu bambu biasa. Karena dulu ketika masih kecil saya hidup di kampung, di sebelah rumah itu ada tanaman bambu atau pohon bambu itu lumayan banyak. Jadi saya bisa mengamati. Jadi dalam waktu singkat dia akan naik sedemikian cepat. Ini bambu biasa. Tapi kalau bambu Cina itu beda sekali. Bedanya di mana? Ketika ditanam, tahun pertama pertumbuhannya hanya sangat sedikit. Tahun kedua masih sangat sedikit. Tahun ketiga masih sangat sedikit. 5 tahun pertama itu seolah-olah tidak ada pertumbuhan sama sekali. Jadi kalau orang tidak ngerti ini bambu apa, saya yakin 100% dia akan tebang bambu itu. Buat apa hidup dengan percuma? Betul nggak? Karena pertumbuhannya sangat lambat. Karena ditunggu 5 tahun tidak terjadi sesuatu, saudara. Tapi istimewanya bambu Cina adalah, Anda nanti bisa googling di internet. Tahun kelima pertumbuhannya seolah-olah mandek, hanya sedikit, hanya kecil.
Tapi tahun ke-6 dan seterusnya, ini pertumbuhannya tidak biasa. Kalau boleh dikatakan tidak wajar. Ini pertumbuhannya sangat ekstrim, sangat cepat. Sehingga tahun ke-6 dan seterusnya, tiba-tiba dia sudah setinggi puluhan meter. Bayangkan, dalam waktu relatif singkat tiba-tiba naik puluhan meter. Pertanyaan saya, apakah di tahun pertama sampai kelima, bambu ini tidak mengalami pertumbuhan? Jawab Anda apa? Mengalami pertumbuhan enggak? Pertumbuhannya di mana? Pertumbuhannya di akar. Jadi bambu ini istimewanya dia tidak naik dulu, tapi dia turun ke dalam dulu. Dan akarnya sedemikian dalam di bawah, sedemikian kuat di bawah. Kenapa dia milih ke dalam, ke bawah dulu, akarnya kuat dulu? Karena bambu ini ngerti, pada waktunya dia akan naik sangat tinggi. Dan untuk bisa naik sangat tinggi, dia harus turun ke dalam lebih dulu. Karena kalau dia tidak turun ke dalam lebih dulu, dia tidak mungkin bisa naik tinggi. Begitu sedikit tinggi, dia akan roboh, dia akan hancur. So, Anda bisa tangkapkah sesuatu pagi hari ini? Mungkin Anda berkata, Tuhan, saya sudah berdoa sekian lama, kenapa saya tidak mengalami breakthrough? Mungkin firman hari ini menjadi jawaban dalam hidup Anda. Bukan Tuhan tidak buat sesuatu dalam hidupmu, tapi Tuhan sedang menyiapkan sebuah pondasi di dalam hidupmu. Tuhan sedang menyiapkan akar yang kuat di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya ketika waktunya tiba, engkau tidak akan jatuh ketika diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Amin Ibu Bapak Saudara. Karena itu saya berkata, hari ini jangan Anda sampai putus asa. Dan Anda merasa seolah-olah hidup Anda biasa-biasa aja. Dan rasa-rasanya Anda tidak mungkin mengalami sebuah terobosan dari Tuhan. Saya justru ingin mengatakan kepada Anda semuanya hari ini. Dengar firman Tuhan sekarang, izinkan firman ini masuk dalam hatimu. Kalau dulu Tuhan pernah buat mujizat dalam kehidupan Paulus, sembuh dengan cepat. Saya berkata kepada jemaat Anda yang sakit, Anda boleh pilih, percaya apa kata orang, atau Anda percaya apa kata firman. Kadang-kala memang Tuhan izinkan hal-hal yang natural terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan tutup sama sekali kemungkinan Allah mengerjakan perkara supranatural dalam hidupmu. Sebab bukan tidak mungkin Allah akan buat mujizat dalam waktu yang sangat singkat untuk kesembuhanmu. Anda yang hari-hari ini berjuang keras untuk usahamu. Bahkan Anda rasa-rasanya pengennya berhenti. Anda capek. Tapi hari ini percaya firman Tuhan. Kalau Anda sepertinya kelihatannya menjauh dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Sebetulnya tidak pernah menjauh. Anda tetap mendekat dengan rencana Tuhan. Hanya saja kita tidak melihatnya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan akar yang kuat dalam hidup Anda. Saya mempercayai hidup saya hari ini juga. Saya pernah mengalami sebuah percepatan yang luar biasa. Dan saya juga ingin mengatakan, tidak selalu percepatan itu terus menerus. Ada waktunya diizinkan lagi mengalami perlambatan. Dan saya akan menyaksikan kepada Anda, hari ini saya belum mengalami. Satu kali kelak, saya akan mengkhotbahkan hal yang sama. Bahwa percepatan Allah itu terjadi dalam hidup saya. Saya percaya 100%. Sebab bukan apa kata orang yang pernah mengalami. Tapi firman pernah mencatatnya. Apa yang pernah dicatat oleh firman, setiap orang yang percaya, dia pasti bisa mengalaminya. Hanya Anda punya ekspektasi yang benar sekarang. Percepatan biasanya diawali dengan perlambatan. Karena perlambatan adalah persiapan terbaik untuk mengalami percepatan dari Tuhan. Amin. Amin Ibu Bapak Saudara. Hari ini bangkitkan imanmu. Engkau yang berdoa sekian lama untuk pasangan hidupmu. Engkau yang berdoa sekian lama untuk pasanganmu. Kenapa hidupnya tidak berubah? Kenapa kebiasaannya tidak berubah? Hari ini percaya apa kata firman. Sebab mungkin Tuhan sedang berproses dalam hidupnya tanpa kita ketahui.
Anda yang hari ini berdoa untuk keluargamu, Anda rindu, mereka percaya Yesus, mereka bertobat, tapi sampai hari ini Anda belum melihat tanda-tandanya. Bahkan mereka seolah-olah semakin membenci nama Yesus, membenci kekristenan. Tapi hari ini pastikan Anda semuanya percaya akan firman Tuhan yang Anda tangkap sama-sama. Kalau waktunya sudah genap, janji Allah pasti ditepati. Apapun yang sedang Anda gumulkan hari ini, pelayananmu yang terlihat biasa-biasa, nanti pada waktunya engkau melihat bagaimana Tuhan akan mengangkatmu, akan mempromosikanmu ketika waktunya sudah genap. Sebab kita percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik.